Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti doa keluarga. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 197, bait pertama dan kedua. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku. Tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Urapilah hamba-Mu sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan memeliharanya serta menjalankannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab pada saat ini dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa
memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Umat Tuhan yang terkasih, saya sedang membersihkan pohon supaya saya berharap pohon ini akan bisa berbunga seperti ini, dan saya pun harus membersihkan pohon ini dari gulma yang juga akan menghalangi atau menghambat pertumbuhan dari pohon ini. Jadi saya harus bersihkan, dan memang akan ada luka yang ditinggalkan atau bekas, tapi ini akan justru membuat pohon ini bisa tumbuh dengan baik dan akan berbunga indah seperti ini. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah Allah pohon kehidupan. Seperti bacaan yang tadi baru saja kita baca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Nah, saya teringat dengan sebuah kata yang juga menunjukkan sebuah trofi penghargaan, yaitu Kalpataru. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus pernah mengetahui ketika kita beberapa tahun yang lalu trofi penghargaan ini sangat diharapkan sekali untuk bisa diraih gitu ya oleh daerah di mana kita tinggal, yaitu penghargaan Kalpataru. Nah, trofi penghargaan Kalpataru ini adalah penghargaan untuk lingkungan hidup yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang maupun kelompok atau daerah yang berhasil memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Dan memang trofi penghargaan Kalpataru ini sangat bergengsi karena diberikan langsung oleh pemerintah, dan sebuah kebanggaan kalau daerah di mana kita tinggal pada saat itu bisa memperoleh trofi Kalpataru ini. Itu menunjukkan usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun masyarakat tidak sia-sia ketika memelihara lingkungan hidupnya menjadi lebih asri dan lebih indah. Bahkan kemudian kita yang tinggal di dalamnya pun menjadi lebih nyaman. Nah, Kalpataru ini diberikan sejak tahun 1981 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, kata Kalpataru berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pohon kehidupan. Dan trofi Kalpataru ini juga menarik karena berbentuk pohon dan juga nampak seperti akarnya. Nah, umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks Alkitab, pepohonan atau tanaman yang subur seringkali dipakai sebagai gambaran berkat Allah. Misalnya, pohon yang ditanam di tepi aliran, yang kita bisa baca dari Mazmur 1 ayat 3, menggambarkan tentang manusia yang berbuah dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahkan dalam tradisi keagamaan kafir kuno, ibadah pun sering dilaksanakan di tempat-tempat atau di daerah-daerah yang subur, dekat aliran air, dan ada banyak pohonan dan tanaman yang menunjukkan adalah pemberi kehidupan bagi kehidupan manusia saat itu. Dalam kisah penciptaan di dalam Kejadian 2 ayat 9 pun juga disebutkan bahwa Allah menciptakan pohon kehidupan di tengah-tengah Taman Eden. Nah, umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini pun juga mengingatkan betapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan murid-muridnya, dan termasuk kita semua umat yang percaya kepadanya sebagai ranting. Dengan tetap menempel padanya sebagai sumber kehidupan, maka akan hidup dan menghasilkan buah. Allah dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah.
Dan tentu saja kalau nampak ada ranting yang tidak berbuah dari pokok anggur tersebut, maka akan dipotong dan dibuang. Nah, ini menunjukkan kepada orang-orang yang tidak datang beriman dan penuh kasih kepada Kristus. Ia akan dipisahkan dari hubungan yang utama dengan Kristus dan kemudian tidak tinggal lagi di dalam Kristus. Sedangkan ranting-ranting yang berbuah terus dipelihara dan diupayakan supaya bisa tumbuh dengan subur. Dan mereka itu digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki hidup di dalamnya karena iman dan kasih kepada Kristus. Itu memelihara firman Allah dalam hatinya, dalam pikirannya, memelihara persekutuan, menaati perintahnya, dan memelihara hidup bersih dalam pimpinan Roh Kudus. Yaitu tidak memiliki keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan jahat, walaupun mulai dari dalam pikiran. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kita lebih membutuhkan perjuangan dan semangat kita untuk tetap tinggal terpaut pada pohon kehidupan tersebut, yaitu Allah di dalam Kristus. Seperti pokok anggur yang rantingnya harus dikerat dan daunnya harus dipotong dan dibersihkan, seperti tadi saya lakukan, proses ini memang sangat menyakitkan dan menimbulkan luka yang membutuhkan proses penyembuhan yang cukup lama dan bisa berlangsung sangat lama. Tetapi itu harus dilakukan supaya pada saatnya nanti pohon tersebut bisa tumbuh lebih subur. Dan tentu saja juga harus dilakukan pemupukan dan penyiraman. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesulitan yang kita hadapi sekarang justru juga mau menjadikan ini sebagai sebuah proses untuk kita bisa menghasilkan buah. Memang tidak mudah, karena sekali lagi tadi saya katakan membutuhkan proses. Ada kesakitan, ada luka, ada penderitaan, ada sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi kalau itu harus kita jalani supaya kita bisa terus bertumbuh dengan baik dan bahkan bisa menghasilkan buah atau bunga seperti ini, maka kenapa tidak? Yang pasti adalah kita harus tetap melekat pada pokok anggur ini, pada pokok pohon ini. Karena itu kita yakin dan percaya bahwa sesulit apapun yang kita hadapi dalam kehidupan sekarang ini, kita tetap yakin dan percaya bahwa Allah adalah pohon kehidupan kita, di mana kita akan bisa terus hidup melanjutkan kehidupan ini kalau kita tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Umat yang terkasih, kita akan menaikkan pokok-pokok doa, dan nanti di akhir doa kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk persiapan kami sebagai masyarakat yang akan memasuki masa new normal. Mampukan kami, berikan kami kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan segala situasi yang akan kami hadapi bersama-sama. Bahkan ketika kami mulai bersosialisasi dan kami mulai aktif bekerja seperti sedia kala, namun dengan peraturan dan protokol yang harus kami taati bersama-sama demi kami dapat menjaga kesehatan kami satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami semua agar kami boleh dimampukan untuk dapat menjaga kesehatan satu dengan yang lain melalui tindakan yang kami upayakan, walaupun kecil tetapi bermanfaat cukup besar bagi kehidupan kami bersama di dalam kami memasuki masa new normal. Kami juga tidak putus harap berdoa, memberikan semangat dan dukungan
bagi para medis yang terus berjuang melayani saudara-saudara kami yang menjalani proses pemulihan dan pengobatan kesehatan mereka di rumah sakit karena menderita virus corona. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami para medis agar tidak putus harap dan terus bekerja untuk menolong saudara-saudara kami ini, ya Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang telah menderita dan menjalani perawatan di rumah sakit, kiranya mereka pun juga diberikan kekuatan dan pengharapan yang daripada Tuhan untuk tetap bersemangat menjalani proses pengobatan, dan Engkau juga yang boleh memberkati setiap apapun yang dipergunakan dan menjadi sarana bagi proses pengobatan mereka, dan biarlah Tuhan berkati bagi keluarga baik pasien maupun para medis, kiranya juga Engkau jagai dan Engkau berkati agar tetap sehat dan mereka boleh mendukung dengan penuh cinta kasih dan dukungan doa dan semangat untuk saudara-saudara mereka yang sedang berjuang memperoleh kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikannya baik di bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang akan memasuki masa libur mereka, dan bahkan juga anak-anak kami yang mungkin juga sedang berusaha untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melanjutkan pendidikan mereka. Biarlah Tuhan di masa yang tidak seperti biasanya mereka alami atau masa-masa normal, mereka pun juga tidak hilang semangat dan tetap berpengharapan dan tetap bersemangat untuk menjalani situasi yang betul-betul berbeda, yang bahkan mungkin tidak mereka harapkan. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh bersyukur, dan mereka tetap boleh menjaga hidup sehat, baik secara pribadi maupun bersama dengan anggota keluarga mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang mungkin juga sedang mempersiapkan diri untuk membuka ibadah secara konsen. Memang dibutuhkan persiapan yang cukup matang supaya tidak menjadikan tempat ibadah yang sudah dibuka untuk beribadah menjadi klaster penyebaran pandemi yang baru. Biarlah Tuhan dengan pelaksanaan ibadah yang boleh dilaksanakan, juga kami semua tetap menjalani hidup sehat, dan juga peraturan-peraturan yang boleh kami tegakkan dan boleh kami lakukan sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah. Pada akhirnya Tuhan, kami semua tetap mengharapkan pimpinan dan penyertaan-Mu agar kami dimampukan untuk dapat menjalani hidup kami dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dan terus berkarya dengan setiap apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami dapat lakukan. Inilah seru doa kami, sempurnakanlah. Kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini senantiasa menjadi pelita bagi setiap langkah kita. Meskipun angin keras dan badai menderu, iman kita tidak akan goyah, karena Yesus adalah milik kita. Ia adalah pohon kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 242, bait yang pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah siang
disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku.